Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami Ahmad Syafiq, guru MTS Mahathut Thalabah Babakan Lebak Siu Tegal, mempersembahkan video pembelajaran untuk tingkat Madrasah Sanawiyah jenjang kelas 9 dengan materi masuknya Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita berdoa dulu agar semua yang kita lakukan, yang semua kita pelajari itu mendapatkan keberkahan ilmu yang kita serap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bi hikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Dicukupkan doanya. Dan sebelumnya kita perlu disampaikan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, terus tujuan pembelajaran. Ini kedua-duanya itu, kompetensi dan tujuan itu sangat penting, dan yang paling penting adalah tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa setelah mempelajari materi itu bisa mengidentifikasi bukti masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7, ke-11, ke-13, dan ke-15. Selanjutnya bisa mengklasifikasi bukti masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7, ke-11, ke-13, dan ke-15. Kemudian bisa menganalisis bukti masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7, ke-11, ke-13, dan ke-15. Juga bisa menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, ke-11, ke-13, dan ke-15. Kalau kita bahasa saya, ini tujuan pembelajaran itu adalah target. Target setelah belajar itu harus bisa begini. Siswa itu setelah belajar itu harus bisa seperti ini, harus memenuhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kita masuk saja ke materi, yaitu proses masuk dan jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa pendapat tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Bukti yang mendukung pendapat ini diantaranya ada catatan sejarah kerajaan Cina, ada berita Cukufei, ada berita Jepang. Catatan sejarah kerajaan Cina, bukti pertama, catatan sejarah kerajaan Cina itu mengatakan bahwa menurut catatan sejarah di Cina, pada waktu dinasti Tang berkuasa pada tahun 674 Masehi, itu dinasti Tang berencana menyerang kerajaan Holing yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kerajaan Holing itu kita ketahui kalau lokasinya kalau sekarang itu sekitar Kabupaten Jepara. Itu berarti sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Namun penyerangan ini mendapatkan perlawanan yang sengit oleh tentara kerajaan Holing. Hingga akhirnya pasukan dari dinasti Tang ini mengalami kekalahan. Umumnya orang kalah ya sudah pulang. Tetapi namun ada sebagian tentara pasukan dinasti Tang yang kalah tadi malah menetap di Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Nah, ini bukti yang pertama itu demikian. Kemudian yang kedua ada berita Cukufei. Bukti lain yang menunjukkan bahwa sekitar tahun 678 Masehi, utusan dari dinasti Tang memberitakan bahwa di Indonesia ada beberapa daerah yang menjadi daerah kekuasaan atau tempat tinggal dari orang-orang taksih. Orang taksih itu siapa? Mestinya kita bertanya. Orang taksih itu adalah
orang Cina, tentara Cina, keturunan Arab dan beragama Islam. Itu mungkin yang berita Cukufai itu, nah tahunnya sekian, kalau diruntut tahunnya itu berarti mungkin dari bukti pertama catatan sejarah kerajaan Cina itu ada beberapa tentara dinasti Tang yang tidak mau pulang, malah menetap di Indonesia. Nah, berita Cukufai ini mengatakan bahwa tahun 678 ada orang-orang taksih. Mungkin yang dimaksud orang-orang taksih di sini berarti ini tentaranya dinasti Tang yang tidak mau pulang. Itu kalau diruntut demikian. Kemudian bukti yang ketiga yaitu berita Jepang. Bahwa ketika pendeta Kanshi, orang Jepang, melakukan perjalanan ke Indonesia, menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat kapal-kapal dari orang-orang taksih dan orang-orang yang sedang merapat untuk melakukan perdagangan. Ini semuanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Selanjutnya ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Buktinya mana? Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya makam seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 1082 Masehi. Makam ini terdapat di Desa Lerang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mohon maaf, ini tulisannya lereng, bukan lerang, tapi kok lereng. Keberadaan makam ini dijadikan bukti bahwa pada abad ke-11 ini di kawasan tersebut telah berkembang masyarakat muslim. Pada abad ke-11 ini sudah mungkin penemuannya bisa jadi baru kemarin, tetapi di makamnya mungkin di batu nisannya tertulis angka 1082 Masehi. Ini mungkin berarti wafat tahun 1082 Masehi. Kemudian berarti bisa disimpulkan bahwa tahun tersebut 1082 Masehi yang masuk ke abad 11 itu sudah ada orang Islam yang masuk di Gresik. Ini contohnya gambar dari makam Fatimah binti Maimun yang ada di Desa Lerang. Ini sana Lerang. Kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti yang mendukung pendapat ini diantaranya adalah yang pertama catatan perjalanan Marco Polo. Yang kedua berita dari Ibnu Battuta. Catatan perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta keduanya adalah pengembara. Catatan perjalanan Marco Polo itu mengatakan rombongan kapal yang dipimpin oleh Marco Polo sempat singgah di sebuah kerajaan yang ada di Indonesia pada tahun 1292 Masehi. Tujuannya apa singgah di situ? Untuk mencari perbekalan perjalanan. Ketika itu Marco Polo singgah di kerajaan Samudra Pasai yang berada di Sumatera bagian utara. Ketika singgah ternyata yang disinggahi adalah kerajaan Samudra Pasai. Dan di situ, di kerajaan Samudra Pasai itu, Marco Polo menjumpai makam raja pertama Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh, yang berangkat tahun 1297 Masehi. Dan makam Sultan Malik As-Saleh ini berciri khas makam muslim. Makam muslim kita tahu ciri-cirinya. Di antaranya memakai kain kafan, menghadap kiblat, dan lain-lain. Kemudian berita selanjutnya, berita Ibnu Battuta. Bukti yang lain yaitu berita dari Ibnu Battuta, seorang pengembara muslim juga. Seorang musafir muslim yang bernama Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ini juga
saya kira itu sama dengan Marco Polo. Tidak sengaja Ibnu Battuta itu sedang mengembara, tidak sengaja itu mungkin mencari perbekalan, dan ternyata yang tempat untuk mencari perbekalan untuk merapat di pelabuhan adalah Samudra Pasai. Dalam tulisannya Ibnu Battuta mengatakan, di Indonesia agama Islam sudah dianut oleh orang-orang Indonesia walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Kita tahu kalau seorang pengembara itu kalau biasanya kalau singgah di setiap hari ada kejadian apa itu selalu dicatat dalam buku harian. Seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta itu juga saya kira itu tidak lepas dari buku harian. Apa-apa yang terjadi pada hari-hari setiap hari itu dicatatnya. Dan hebatnya lagi, catatannya Marco Polo dan Ibnu Battuta itu masih ada di museum. Aman. Berarti ini saya kira itu catatannya itu akurat, akurasinya tinggi. Kemudian ini ada foto dari makamnya Sultan Malik As-Saleh di Sumatera yang pernah dijumpai oleh Marco Polo. Inilah makamnya. Ini sudah berciri khas makam muslim. Kemudian pendapat keempat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15. Bukti yang mendukung pendapat ini ada beberapa, ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah catatan dari Mak Huan. Catatan Mak Huan. Mak Huan adalah seorang musafir Cina Islam yang memberitakan bahwa pada abad ke-15 Masehi, sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Ini dari seorang musafir Cina yang Islam. Kemudian pendapat bukti yang kedua yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 itu yaitu pemakaman muslim kuno di Troloyo dan Trowulan. Troloyo dan Trowulan yang saya kira ini adalah sekarang masuk pada wilayah daerah Mojokerto, Jawa Timur, yang berangka tahun 1457 Masehi. Lah, pemakaman Troloyo dan Trowulan itu diketahui adalah pemakaman dari keluarga kerajaan Majapahit. Salah satunya ada pemakaman muslim. Ini membuktikan adanya bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ini membuktikan bahwa bangsawan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk sudah ada yang masuk Islam. Kemudian lagi ketika masih pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, kemudian ada bukti yang mendukung pendapat ini, bukti yang mendukung Islam masuk Indonesia pada abad ke-15, yaitu makam salah seorang wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik yang berangka wafat tahun 1419 Masehi. Ini berarti pada masa Majapahit masih diperintah oleh Hayam Wuruk. Nah, ini 1419 Masehi itu Maulana Malik Ibrahim yang tercatat sebagai wali Songo pertama itu sudah masuk ke Gresik, bahkan sudah wafat tahun 1419 Masehi. Ini bukti bahwa Islam pada abad ke-15 itu sudah masuk. Kemudian lagi jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Jalur berdasarkan bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan.
Jalur utara dengan rute Arab, dalam hal ini adalah Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus, ke utara, ke Baghdad, ke Gujarat, yang ada di pantai India, kemudian Sri Lanka, terus masuk ke Indonesia. Kalau jalur selatan itu dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, kemudian Yaman, masuk Gujarat, masuk Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Dalam peta ini adalah Arab. Peta jalur masuknya Islam ke Indonesia ini adalah daerah Arab ya. Diperkirakan ini kalau masuk ke sini ini adalah jalurnya ke sini, akhirnya masuk ke sini, terus dari sini masuk ke Indonesia, ke Selat Malaka ini. Kalau jalur utaranya berarti lewat Yaman ke sini, Yaman, terus masuk langsung ke Gujarat, terus Sri Lanka, terus masuk langsung ke Indonesia. Itu saja sementara pelajaran kali ini pada kelas 9 semester Kasal MTS Matu Tolabah, materi mata pelajaran SKI. Untuk selanjutnya kapan waktunya akan disambung lagi. Sementara kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.